BlackBerry Messenger atau yang lebih akrab kita kenal sebagai BBM pernah menjadi sebuah fenomena global yang tak terbantahkan dalam ranah komunikasi digital. Diluncurkan pada tahun 2005, aplikasi pesan instan ini bukan sekedar fitur pelengkap pada perangkat BlackBerry. Ia adalah esensi dari pengalaman BlackBerry itu sendiri, sebuah pionir yang secara fundamental mendefinisikan ulang cara individu berkomunikasi secara real time. Dengan serangkaian fitur inovatif dan reputasi keamanan yang tak tertandingi, BBM dengan cepat merengkuh dominasi, khususnya di kalangan profesional dan generasi muda, menjelma menjadi sebuah simbol status dan efisiensi di era awal smartphone. Namun, sebagaimana lazimnya kisah kejayaan di industri teknologi yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, dominasi BBM tidaklah abadi. Pergeseran lanskap pasar yang dinamis, kemunculan pesaing-pesaing baru yang agresif, serta serangkaian keputusan strategis yang terlambat diambil, pada akhirnya mengikis posisinya. Video ini akan mengulas perjalanan BBM, dari puncaknya yang gemilang hingga penutupannya yang secara definitif menandai berakhirnya sebuah era penting dalam sejarah pesan instan. BlackBerry Messenger secara resmi diluncurkan pada 1 Agustus 2005 sebagai aplikasi pesan instan yang eksklusif untuk perangkat BlackBerry. Sejak awal, BBM telah menonjolkan diri dengan serangkaian fitur unik yang membedakannya secara signifikan dari layanan SMS. Salah satu fitur yang paling ikonik adalah penggunaan PIN untuk setiap pengguna, sebuah inovasi yang memungkinkan penambahan kontak tanpa perlu bertukar nomor telepon atau alamat email. Pendekatan ini memberikan lapisan privasi dan eksklusivitas yang sangat dihargai oleh para penggunanya. BBM juga merupakan pelopor notifikasi status pesan yang revolusioner. D untuk deliver atau terkirim dan R untuk read atau terbaca. Konfirmasi real time ini bersama dengan indikator penulisan pesan menghadirkan pengalaman komunikasi yang sangat transparan dan efisien, jauh melampaui kapabilitas SMS pada masanya. Fitur-fitur lain mencakup kemampuan berbagi foto, video, dan file hingga 16 MB, serta pembentukan grup chat yang dapat menampung hingga 250 kontak. Seiring berjalannya waktu, BBM terus berinovasi dengan penambahan fitur seperti panggilan suara pada Desember 2012, panggilan video lintas platform, berbagi lokasi melalui Glimpse, dan bahkan fitur penarikan pesan yang sudah terkirim. Reputasi BBM juga terbangun atas keandalan dan uptime layanannya yang tinggi, meskipun pernah mengalami pemadaman 2 hari pada Oktober 2011 yang sempat merusak citra perusahaan. Pada awal 2010-an, istilah "berapa PIN BBM-mu" telah menjadi frasa umum di kalangan anak muda dan profesional dan menjadi bagian tak terpisahkan dari percakapan sehari-hari, mengindikasikan betapa sentralnya aplikasi ini dalam komunikasi. Kemampuan untuk melakukan obrolan grup, berbagi emoticon, dan fitur ping yang khas menciptakan pengalaman interaktif yang unik dan sangat menarik bagi kaum muda. Di ranah bisnis, BBM menjelma menjadi alat komunikasi yang tak tergantikan. Tingkat keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi end-to-end, menjadikan BBM pilihan utama bagi perusahaan dan organisasi untuk pertukaran informasi yang sensitif. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat menjadi pelanggan terbesar BlackBerry karena reputasinya dalam komunikasi yang aman. Pada puncaknya, di September 2011, BBM memiliki 85 juta pelanggan di seluruh dunia, sebuah angka yang mencerminkan dominasinya yang luas. Namun, keberhasilan awal BlackBerry yang begitu jelas terlihat dalam dominasi BBM secara ironis justru menciptakan sebuah pola pikir yang kemudian terbukti menjadi kelemahan fatal. Perusahaan terlalu mengandalkan fitur-fitur inti yang telah terbukti berhasil seperti keamanan yang kuat dan keyboard fisik yang ikonik. Keyakinan yang teguh ini yang sebelumnya merupakan kekuatan pendorong perlahan berubah menjadi inersia inovasi. Alih-alih mengantisipasi dan merespon perubahan fundamental dalam preferensi pengguna,
yaitu pergeseran menuju antarmuka layar sentuh dan ekosistem aplikasi yang kaya. BlackBerry tetap berpegang teguh pada model bisnis dan desain produk yang telah sukses di masa lalu. Hal ini menciptakan keterikatan yang berlebihan pada formula kemenangan lama, secara signifikan menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang baru. Dominasi BBM mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan dengan munculnya pemain baru di pasar smartphone dan aplikasi pesan instan. Kedatangan iPhone pada tahun 2007 dan peluncuran sistem operasi Android oleh Google pada tahun 2008 menandai pergeseran paradigma yang mendalam dalam industri seluler. Perangkat-perangkat ini menawarkan antarmuka layar sentuh yang intuitif dan, yang terpenting, ekosistem aplikasi yang luas yang tidak dimiliki BlackBerry. Di tengah pergeseran ini, aplikasi pesan instan lintas platform seperti WhatsApp, iMessage, WeChat, dan lain mulai mendapatkan daya tarik yang signifikan. WhatsApp khususnya mengadopsi strategi lintas platform sejak hari pertama, memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa terikat pada satu jenis perangkat tertentu. Ini sangat kontras dengan BBM yang pada awalnya hanya eksklusif untuk perangkat BlackBerry. Pada tahun 2013, WhatsApp telah menjadi aplikasi pesan paling populer secara global dengan 350 juta pengguna, jauh melampaui BBM. Pesaing-pesaing ini menawarkan fitur-fitur serupa dengan BBM, seringkali secara gratis dan yang paling krusial, tersedia di semua smartphone, menghilangkan kebutuhan untuk memiliki perangkat BlackBerry hanya demi berkomunikasi dengan teman. Salah satu penyebab fundamental kemunduran BBM adalah kegagalan BlackBerry untuk beradaptasi dengan pergeseran paradigma pengguna dari ketergantungan pada perangkat keras menuju ekosistem aplikasi yang kaya. BlackBerry bersikeras mempertahankan sistem operasi miliknya sendiri, BlackBerry OS, yang tertutup dan tidak berkembang secepat iOS dan Android. Ketergantungan pada OS yang eksklusif ini menjadi kelemahan fatal karena mengunci pengguna dalam ekosistem dengan pilihan aplikasi yang terbatas dan inovasi yang lebih lambat. Terjadi kesenjangan aplikasi yang signifikan. Aplikasi populer seringkali tidak tersedia atau terlambat hadir di perangkat BlackBerry, membuat platform ini kurang menarik bagi konsumen. Para pengembang lebih memilih untuk mengembangkan aplikasi untuk iOS dan Android karena basis pengguna yang lebih besar dan peluang monetisasi yang jauh lebih baik. BlackBerry juga meremehkan pentingnya ekosistem aplikasi yang kuat, sebuah area di mana Apple dan Google unggul secara mencolok. Sementara BlackBerry berinovasi di sekitar peningkatan fitur. Mereka melewatkan proposisi nilai smartphone sebagai platform untuk produktivitas pribadi dan hiburan yang didukung oleh aplikasi pihak ketiga. Pergeseran preferensi konsumen menuju pengalaman multimedia yang kaya, berurusan internet yang mulus, dan beragam aplikasi menempatkan desain BlackBerry yang berpusat pada keyboard dan fokus enterprise pada posisi yang tidak menguntungkan. Konsumen tidak lagi hanya menginginkan perangkat yang aman untuk bisnis, mereka menginginkan perangkat yang serbaguna untuk kehidupan pribadi dan profesional mereka. BlackBerry gagal mengenali konvergensi ini, sementara pesaing berhasil menjangkau kedua pasar tersebut dengan perangkat yang menarik bagi konsumen maupun profesional. Ini adalah cerminan dari kegagalan yang lebih dalam untuk memahami bahwa pasar telah mendefinisikan ulang apa itu smartphone. Bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga platform yang didorong oleh aplikasi dan pengalaman pengguna yang intuitif. Menyadari penurunan pangsa pasar yang drastis, BlackBerry akhirnya mengambil langkah besar untuk membawa BBM keluar dari ekosistem eksklusifnya. Pada 14 Mei 2013, CEO BlackBerry, Thorsten Heins, mengumumkan bahwa BBM akan tersedia di iOS dan Android pada musim panas tahun itu. Ini menandai pertama kalinya BBM tersedia di perangkat keras pesaing. Setelah beberapa penundaan dan insiden aplikasi palsu, BBM secara resmi dirilis di iOS dan Android pada 21 Oktober 2013. Respon awal sangat antusias, 5 juta unduhan tercatat dalam 8 jam pertama, dan BBM menjadi aplikasi gratis nomor 1 di App Store dan Google Play pada hari pertama peluncurannya, dengan total lebih dari 10 juta unduhan di hari pertama.
Meskipun angka unduhan awal yang mengesankan, langkah lintas platform ini sudah terlalu terlambat untuk mendapatkan kembali daya tarik pasar. Pada saat BBM akhirnya tersedia di iOS dan Android, WhatsApp sudah menguasai pasar global. BBM tidak bisa lagi mengejar ketertinggalan yang telah dibangun oleh pesaing. Keterlambatan respon BlackBerry terhadap pergeseran pasar termasuk dalam hal fitur layar sentuh dan ekosistem aplikasi secara konsisten menempatkan mereka di belakang kurva. Bahkan ketika BBM akhirnya tersedia di iOS dan Android, itu adalah reaksi yang terlambat terhadap tren yang sudah mapan, bukan sebuah inovasi yang memimpin pasar. Pola terlalu sedikit, terlalu terlambat, ini mengungkapkan inersia organisasi yang lebih dalam dan penolakan terhadap risiko yang jelas. Perusahaan terjebak oleh kesuksesan masa lalunya dan kompetisi intinya, dan gagal mengantisipasi atau bereaksi secara efektif terhadap pergeseran fundamental dalam perilaku konsumen dan paradigma teknologi. Upaya untuk meraih keselamatan dengan bereaksi tanpa arah strategis yang jelas terbukti tidak efektif dan tidak mampu mengembalikan keadaan. Penurunan penjualan perangkat BlackBerry secara langsung dan signifikan mengurangi basis pengguna BBM karena BBM sangat terintegrasi dengan ekosistem BlackBerry. Dari puncak 85 juta pelanggan di tahun 2011, jumlahnya turun drastis menjadi 23 juta di Maret 2016, mencerminkan penurunan tajam dalam penjualan perangkat. Masalah kualitas manufaktur, termasuk keputusan untuk mengalihdayakan produksi ke penawar terendah di Tiongkok, juga disebut mempengaruhi kualitas ponsel BlackBerry selanjutnya, semakin mempercepat penurunan. Ketergantungan BBM pada penjualan perangkat keras BlackBerry menjadi bumerang ketika perangkat keras itu sendiri kehilangan daya saing di pasar yang didominasi oleh iPhone dan Android. Pada 18 April 2019, BBM secara resmi mengumumkan akan menghentikan layanan konsumen globalnya. Layanan tersebut resmi ditutup pada 31 Mei 2019, menandai akhir dari sebuah era. Dalam sebuah postingan blog yang menyentuh hati, BlackBerry menyatakan bahwa pengguna telah beralih ke platform lain sementara pengguna baru terbukti sulit untuk didapatkan. Ini adalah pengakuan langsung atas kekalahan di pasar konsumen. Perusahaan mengakui bahwa industri teknologi sangat cair dan meskipun upaya besar telah dilakukan untuk menghidupkan kembali layanan konsumen BBM, itu tidak lagi berkelanjutan secara finansial. Mereka telah mencurahkan hati mereka untuk mewujudkan hal ini. Namun pada akhirnya, kekuatan pasar tidak dapat diabaikan. Media meliput penutupan ini sebagai akhir sebuah era dalam sejarah pesan instan, dan BlackBerry Messenger akhirnya ditutup setelah bertahun-tahun mencoba memikat orang kembali. Ada sentimen nostalgia yang kuat di kalangan pengguna lama. Bagi banyak orang, BBM adalah pengalaman pertama mereka dengan aplikasi obrolan yang kini mendominasi pasar ponsel, memicu kenangan akan masa lalu yang lebih sederhana dalam komunikasi seluler. Pengguna juga diperingatkan bahwa mereka tidak akan bisa mengakses percakapan atau gambar lama setelah layanan ditutup, menyoroti pentingnya mencandakan data. Penutupan layanan konsumen BBM yang secara eksplisit diakui oleh BlackBerry karena pengguna telah beralih ke platform lain dan kesulitan mendapatkan pengguna baru, menunjukkan kegagalan pasar yang jelas. Meskipun ada upaya besar dari perusahaan untuk menghidupkan kembali layanan tersebut, termasuk membuatnya lintas platform, nilai sentimental dan kenangan indah BBM tidak cukup untuk mempertahankan model bisnis yang layak di pasar yang sangat kompetitif. Keputusan untuk menutup layanan adalah pilihan bisnis yang pragmatis, mengakui bahwa pasar konsumen telah bergeser secara definitif. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana nostalgia dan loyalitas merek tidak selalu dapat mengalahkan dinamika pasar yang lebih besar, terutama ketika pesaing menawarkan solusi yang lebih mudah diakses dan terintegrasi secara luas.